Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saya melihat eh, Malam Pendeta, malam Pendeta. malam, selamat malam kami Randa. Mungkin saya sapa dulu satu-satu ya, mumpung belum banyak. Selamat malam kami Randa dan juga selamat malam juga untuk pembicara kita, Pendeta Gute Mahaidi. Shalom, selamat malam Pendeta. Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Krista. Selamat malam. Kemudian ada juga Ibu Mia, selamat malam. Ada Kak Junita, Krista. selamat malam. Dan ada Kak Junita, ada Tante Lala, ada juga Ibu Pendeta Rini, Kalengkongan. Shalom, selamat malam Krista. Selamat malam. Juga ada Kak Firna, ada dan mungkin ini tamu ya. Saudari atau Ibu Brigita Priscilla. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan mungkin yang lain ya, juga ada Bapak Ketua kita, Bapak Ludi Paat. Shalom, selamat malam. Oke, mungkin kita akan segera mulai acara kita pada malam hari ini. Malam, Krista. Selamat malam, Kak Ludi. Malam Krista. Selamat malam. Tante Lala. Selamat malam, Tante. Baik, kita akan segera mulaikan Bible Study kita. Kembali saya ucapkan Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat bergabung kembali di acara kita malam hari ini ya. Sudah mungkin berapa bulan ya kita skip tidak ada Bible Study BWA, dan akhirnya puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa mengikuti kembali rangkaian dari Bible Study BWA yang diadakan setiap hari Senin. Dan mungkin bagi yang mungkin belum tahu ya ini program apa, jadi Bible Study ini diselenggarakan oleh Departemen Bakti Wanita Advent dari Jemaat Tumoto Pondok Indah ya, dan setiap hari Senin, dan biasanya kita akan mendengarkan topik-topik yang menarik ya, dan malam ini spesial kita akan dilayani ya oleh topik juga yang menarik dari Bapak Pendeta Gute Mahaidi dengan judul Do You Sleep Well? Wah, ini mungkin sedikit ya tentang Pendeta Gute Mahaidi yang saya tahu ya, dan mungkin juga sudah dilihat di poster. Beliau adalah Direktur Departemen Kesehatan dari Conference DKI ya. Dan jadi mungkin kalau saya lihat dari judul ini, saya masih menerka-nerka ini apakah akan membahas tentang kesehatan sesuai dengan jabatan pendeta saat ini, jabatan pelayanan, atau bukan. Nanti kita akan dengarkan bersama ya topik dari Pendeta Gute Mahaidi. Terima kasih Pendeta sudah mau menerima panggilan pelayanan di BWA TTPI malam hari ini. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama sebelum kita mulai, saya akan mengundang untuk doa buka kesediaan dari Ibu Lala Basarewan. Dipersilakan Tante Lala untuk membawakan doa buka. Oke. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kembali kami datang kepadamu dan kami dapat berkesempatan mengikuti acara Bible Study walaupun via Zoom. Kami yakin dan percaya Engkau beserta dengan kami, dan biarlah apa yang kami dengar dan kami diskusikan nanti, biar itu dapat berguna dan dapat menguatkan iman dan percaya kami kepadamu Tuhan.
Kami berdoa juga buat pembicara malam ini, Pendeta Gute Mahaidi, biarlah apa yang beliau sampaikan, kiranya itu semuanya berasal daripadamu dan dapat eh, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati acara ini sampai selesai dan juga teman-teman saudara-saudara kami yang belum sempat bersama dengan kami, biar Engkau mengingatkan mereka supaya dapat mengikuti pelajaran malam ini bersama-sama dengan kami, supaya semuanya itu dapat berjalan lancar dan dapat ini semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau serahkan semua acara ini dalam tangan berkuasa, juga Engkau berkati BWA-TTPI, biarlah untuk program-program ke depan selalu dapat terlaksana dengan baik dan dapat lebih maju lagi untuk membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepadamu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Tante Lala sudah memimpin kita di dalam doa buka. Dan oke, mungkin sebelum kita masuk di acara inti kita oleh Pendeta Gute Mahaidi dengan judul topik malam ini, Do You Sleep Well? Mungkin seperti biasa ya di Bible Study BWA, kita rindu jika ada mungkin satu kesaksian dari siapapun ya, tidak hanya BWA, tapi juga semua yang hadir pada malam hari ini. Jika ada kesaksian yang ingin dibagikan, saya persilakan. Saya boleh bersaksi, Krista? Oh, boleh sekali, Tante Lala. Silakan, Tante. Ya, Shalom, selamat malam semuanya. Pendeta Gute dan BWA TTPI semuanya hadir malam ini. Saya mau bersaksi sedikit aja bagaimana Tuhan pelihara saya sampai saat ini, dan mohon maaf, rambut saya sudah mulai berguguran. Dan seperti kita tahu, saya mendapat apa dibilang ya, pemberian dari Tuhan, yaitu breast cancer. Sekarang saya masuk mulai dengan kemo. Pasti Tuhan akan beserta kami dan dengan saya, dan dengan doa-doa semua jemaat TTPI, BWA TTPI, saya tahu sering mendoakan saya mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan berkati dan beserta semua anggota TTPI. Inilah kesaksian singkat saya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Tante Lala untuk kesaksian yang luar biasa ya. Semangat, tetap semangat ya Tante ya. Pasti Tuhan akan beserta dengan Tante selalu di semua proses perawatan Tante ya. Kita selalu doakan. Amin. Baik. Lagi. Amin. 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 Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Tante. Dan selanjutnya, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke acara utama kita, ya, acara inti kita pada malam hari ini, ya, adalah Bible Study yang akan dibawakan oleh Pendeta Gute Mahaidi dengan judul Do You Sleep Well? Untuk Pendeta Gute, kami persilakan. Baik, terima kasih Krista. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Semoga suara saya tidak ada kendala ya. Karena di tempat saya ini barusan hujan. Ya, memang tidak ada terkendala karena hujan ini ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Pendeta Rini yang sudah menghubungi saya mungkin beberapa 2 atau 3 bulan yang lalu untuk membawakan satu materi di acara Bible Study BWA Jemaat Tumoto Pondok Indah. Dan sampai minggu lalu masih diingatkan, tapi hari ini
saya benar-benar lupa bahwa malam ini ada jadwal, karena kebetulan sedang ada juga bersamaan program yang berjalan, yang conference ikuti, yaitu KKR di Jemaat Prisma. Jadi tadi siang saya buka Facebook, baru saya lihat ada undangan untuk flyer ya, acara malam hari ini. Dan saya baru ingat kembali, oh ya, ternyata malam ini saya nggak bisa ikut KKR karena saya harus membawakan pelajaran di Bible Study BWA Jemaat Tumoto Pondok Indah. Dan senang sekali malam hari ini boleh bertemu kembali dengan Jemaat Tumoto Pondok Indah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bertemu ya di acara PA. Waktu itu juga kita membahas tentang kesehatan, ya sesuai dengan memang tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya untuk periode ini di kantor conference. Dan malam ini juga ya kita akan membahas kembali satu topik yang berkaitan juga dengan kesehatan. Dan apa yang kita bisa aplikasikan dari pelajaran ini, yang tentunya semua ini berkaitan dengan apa yang Tuhan telah sampaikan di dalam firman-Nya. Saya akan share screen untuk hari ini. Oke. Ya, seperti yang disampaikan tadi, topik malam hari ini adalah Do you sleep well? Nah, kalau kita lihat anak ini ya atau bayi ini tidurnya begitu nyenyak, seperti tidak ada yang sama sekali dia khawatirkan. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin kita ingat-ingat beberapa waktu yang sudah kita lewati, apakah kita juga memiliki pola tidur seperti ini, ya, nyenyak tanpa beban, ya, relax, dan kelihatan begitu peaceful ya wajahnya. Dan kalau mungkin kita sudah cukup lama tidak memiliki waktu yang tidur kita seperti ini, maka malam ini kita akan belajar mengapa kita penting untuk bisa memiliki tidur atau istirahat yang baik. Saya mengawali dengan mengajak kita untuk membaca sebuah kutipan dari buku Counsel on Health, halaman 446. Dalam buku ini ditulis sebagai berikut. The light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Jadi terang yang Allah telah berikan melalui reformasi kesehatan adalah untuk keselamatan kita dan juga keselamatan dunia ini. Jadi ketika kita memilih untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, sebenarnya ini bukan hanya sekedar untuk membuat kita sehat secara fisik, tetapi kesehatan yang Tuhan telah berikan, ya, terang reformasi kesehatan yang Tuhan sudah berikan ini juga akan memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita di masa kekekalan. Saya melihat juga di sini ada dua teman saya ini, ada Pendeta Samuel Timbuleng. Ini beliau adalah associate pastor dari Jemaat Hang Tuah di Bali. Ya, senang sekali bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Juga ada Brigita ya, yang sudah juga bergabung, dan terima kasih pada semua yang sudah hadir malam hari ini. Itu pula mungkin ada tamu-tamu yang lain yang belum saya kenal dengan baik. Jadi selamat datang kembali di program malam hari ini. Kutipan yang kedua juga dari buku yang sama, mengatakan bahwa our bodies have been given us to use in God's service, and He desires that we shall care for and appreciate them. Ini hal yang sangat penting yang mungkin sering kita lupakan ketika kita berbicara mengenai kesehatan atau tubuh yang sehat. Kita perlu ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita, mengaruniakan kepada kita kehidupan, dan bukan hanya
kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang Tuhan berkati dengan berkat kesehatan. Adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya sekedar untuk kita nikmati bagi kepentingan diri kita. Tetapi di balik karunia itu, Tuhan juga memiliki misi yang penting. Misi yang penting, yaitu untuk menjalankan misi Tuhan bagi dunia ini. Apa misi yang Tuhan ingin kita lakukan adalah membawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Dan untuk itu, kita perlu untuk menghargai kesehatan atas tubuh kita. Kita perlu untuk menghargai tubuh kita dengan baik. Dengan cara memelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga tubuh kita ini tetap dalam keadaan yang sehat, sehingga itu bisa menjadi alat yang paling berkuasa untuk membawa kabar keselamatan bagi dunia ini. Itu dua kutipan yang ingin saya sampaikan. Lalu apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga semua hal ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya, Tuhan mengaruniakan kepada kita juga pelengkap, ya, yaitu 8 hukum kesehatan. Nah, ini tentu sudah sering kita dengarkan. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, fresh air, sleep, dan yang terakhir, trust in God. Atau kalau dirangkum, maka kita menemukan satu kalimat, yaitu new start. Nah, new start ini merupakan hal yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menjaga tubuh kita tetap dalam keadaan yang sehat. Jadi ingat, kesehatan itu berkaitan dengan keselamatan kita, dan tubuh yang sehat itu juga memiliki peran penting untuk menjalankan misi Tuhan bagi dunia ini. Dan untuk menjaga agar kondisi tubuh kita dalam keadaan yang prima, maka Tuhan juga melengkapinya dengan New Start ini. Atau petunjuk New Start ini adalah karunia yang Tuhan berikan untuk kita tetap memiliki kondisi yang terbaik dalam kesehatan pada tubuh kita. Nah, malam ini kita tidak akan bahas semua, ya, nutrition, exercise, water, dan seterusnya. Kita hanya akan membahas satu poin atau satu item dari New Start ini yang akan, atau mungkin seringkali kita sudah tahu, tapi kita abaikan. Atau kita tidak tahu bahwa ini adalah hal yang sangat penting yang Tuhan karuniakan untuk menjadi kebaikan bagi tubuh kita. Kita akan membahas malam hari ini secara khusus tentang rest. Ya, sebenarnya ini yang ke-7 setelah air itu adalah rest, ya. Tapi rest ini dikaitkan juga dengan sleep. Kita perlu mengingat hal ini, bahwa 75-98% penyakit fisik dan mental berasal dari pikiran. Sehingga data statistik menyebutkan bahwa hanya 2-25% atau 2-25% penyakit mental dan fisik itu berasal dari lingkungan dan genetik. Sisanya adalah berasal dari pikiran. Jadi yang betul-betul sakit karena fisiknya sakit, ya, akibat dari misalnya virus, bakteri, dan sebagainya, itu hanya 2-25%. Lebih daripada itu sakit oleh karena datang dari pikiran. Nah, bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita tetap dalam kondisi yang prima? Salah satu kuncinya adalah kita memerlukan tidur. Jadi tidur ini bukan sekedar untuk memenuhi atau memuaskan rasa kantuk kita, bukan.
Tetapi tidur ini juga memiliki peran yang penting untuk memampukan kita melawan stres. Nah, kita perlu mengingat hal ini. Ini adalah hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Bahwa ketika kita stres, maka ini akan memberikan dampak negatif terhadap banyak faktor dalam tubuh kita. Ya, dalam faktor kesehatan secara umum misalnya, berkurangnya aktivitas pelindung kekebalan tubuh atau imunitas. Kemudian ini juga dapat meningkatkan risiko tekanan darah, dan 48% peningkatan risiko terkena penyakit jantung, dan 3 kali lebih berisiko terkena penyakit diabetes tipe 2, dan yang paling umum adalah ketika kita memiliki masalah dengan pola tidur kita, 3 kali kita lebih mudah untuk terserang flu. Kemudian dengan kesehatan otak kita juga, 33% peningkatan risiko terkena penyakit demensia, dan meningkatkan juga risiko gangguan pada otak dan memicu depresi, gangguan kecemasan, dan mudah lupa. Kemudian juga pada berat badan, ya, kemudian akan menyebabkan cenderung ingin mengkonsumsi makanan asin dan manis secara berlebihan, sehingga pada akhirnya akan memicu diabetes tipe 2. Itu sebabnya mengapa kita perlu untuk menjaga kualitas dan kuantitas tidur kita. Dalam kompas.com ada satu artikel yang menarik perhatian saya. Dalam artikel ini judulnya, ya saya tidak tampilkan isinya, tapi judulnya saja ini sudah menarik buat saya. Karena disebutkan bahwa remaja yang sering bergadang rentan kegemukan. Ya, faktanya sebenarnya bukan hanya pada remaja, tapi mereka yang memiliki kebiasaan bergadang, biasanya mereka akan rentan pada kegemukan di semua usia, khususnya remaja, dewasa, dan tingkat yang lebih lanjut. Nah, bagaimana bisa pola tidur yang dalam hal ini begadang, ya, suka tidur lewat tengah malam ataupun melewatkan waktu tidur pada malam hari, kemudian berkaitan dengan kegemukan. Nah, ada penelitian yang telah dibuat menemukan bahwa durasi tidur singkat ini akan mempengaruhi 2 hormon. Yang pertama adalah leptin dan grelin. Jadi 2 hormon ini adalah hormon yang mengatur rasa lapar. Nah, ketika seseorang kurang tidur atau tidurnya tidak teratur atau dia sering begadang, ya, maka apa yang terjadi adalah tubuhnya akan memproduksi hormon grelin lebih tinggi. Nah, apa bedanya leptin dan grelin? Leptin ini adalah hormon yang menekan rasa lapar kita. Sementara grelin ini adalah hormon yang merangsang rasa lapar kita. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidur dengan cukup, ya, dengan berkualitas dan kuantitas yang cukup, nanti kita akan lihat bagaimana tidur dengan kualitas dan kuantitas yang cukup tadi, maka hormon leptin ini akan diproduksi dengan baik. Nah, yang menarik adalah dengan kedua hormon ini, ketika hormon leptin ini diproduksi dengan baik, hormon grelin akan ditekan. Sehingga dengan sendirinya tubuh memiliki kemampuan untuk mengatur rasa lapar dengan baik. Jadi tidak mudah untuk merasa lapar. Sementara sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki tidur yang baik atau sering begadang, maka tubuh akan memproduksi hormon grelin dengan lebih tinggi dan menekan hormon leptin.
akibatnya adalah mereka yang sering begadang memiliki rasa lapar yang lebih tinggi. Sebabnya kecenderungan untuk makan lebih banyak akan terjadi. Nah, peningkatan hormon grelin akan dibarengi dengan penurunan kadar hormon leptin yang tadi kita sudah dengarkan, bahwa hormon leptin adalah hormon yang menekan rasa lapar atau membuat timbulnya rasa kenyang. Jadi ini akan mengatur selera makan kita. Tidak mudah lapar, tidak ingin makan dengan lebih banyak daripada normalnya. Ini karena diatur oleh hormon leptin ini. Nah, ini dia untuk lebih mudah kita mengerti. Jadi leptin itu menurunkan nafsu makan dan grelin sebaliknya meningkatkan nafsu makan. Jadi ketika leptin diproduksi, maka grelin ditekan. Tapi sebaliknya ketika grelin yang diproduksi, maka leptin yang ditekan. Oleh karena itu nggak heran, mengapa orang yang begadang, yang suka melewatkan waktu untuk tidur pada malam hari ini, cenderung untuk kegemukan. Ya, karena rasa laparnya itu lebih tinggi, lebih kuat. Nah, selera makannya menjadi lebih meningkat, sehingga dia akan mencari makan lebih banyak, dan kalori yang masuk ke tubuhnya ini akan terus bertumpuk, sehingga kemudian menjadi kegemukan. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu tidur yang berkualitas dan juga memiliki kuantitas yang baik. Nah, apa itu tidur yang berkualitas dan kuantitas yang baik? Nah, ada namanya siklus tidur. Siklus tidur ini adalah satu pola yang seperti lingkaran, dia berputar terus. Jadi satu siklus ini durasinya adalah sekitar 90 sampai 110 menit. Satu siklus kalau lengkap dia terjadi. Dan satu malam siklus ini akan berulang sebanyak 4 sampai 6 kali. Nah, apa yang terjadi dalam siklus ini? Ada 4 tahap plus 1 tahap yang disebut sebagai REM, Rapid Eye Movement. Nah, tahap 1 dalam siklus ini adalah tidur ringan. Tidur ringan ini sama seperti tidur ayam. Dia sangat mudah sekali untuk terbangun dari tidurnya, oleh karena gangguan suara atau cahaya, ya, atau hal-hal yang dia rasakan, dia mudah sekali untuk terbangun. Jadi ini masih masuk di tahap 1. Setelah tahap 1 ini lewat, maka masuk ke tahap 2, di mana tidur itu sudah menjadi lebih dalam. Sensitivitas terhadap lingkungan sudah semakin menurun. Jadi dia tidak mudah lagi terbangun karena mendengar suara. Sudah lebih dalam tidurnya. Dan setelah tahap 2 ini masuk ke tahap ketiga, lebih dalam lagi, dia tidak lagi mudah untuk terbangun karena gangguan-gangguan yang tadi terjadi. Ya, dia perlu untuk mendapatkan sentuhan yang lebih kuat misalnya untuk bisa terbangun. Karena kalau cuma disentuh sedikit saja, dia nggak bisa rasa, karena dia sudah memiliki kualitas tidur yang lebih dalam. Nah, setelah melewati tahap ketiga ini, masuk ke tahap yang keempat, tidur yang dalam. Tidur yang dalam ini hanya bisa terbangun ketika rangsangan yang kuat terjadi. Misalnya badan diguncang-guncang, atau dia merasakan sensasi dingin karena air, baru kemudian dia terbangun. Dan setelah tahap 4 ini terjadi, dia akan mundur kembali ke tahap ketiga, sudah berkurang kedalamannya, masuk ke tahap yang kedua. Sebelum masuk lagi ke tahap yang ke-1, maka dia akan masuk kepada tahap yang disebut sebagai tahap Rapid Eye Movement. Fase ini atau tahap ini adalah fase tidur yang paling dalam. Nah, ketika seseorang masuk kepada fase
REM ini akan ditandai dengan terjadinya atau munculnya mimpi. Dan dalam mimpi ini akan terjadi satu apa yang disebut sebagai otaknya aktif, tetapi dia dalam keadaan fisik yang sangat rileks, Sehingga kalau mungkin saudara pernah mengalami mimpi seperti berlari karena dikejar anjing, tapi saudara rasakan lari itu susah sekali, berat sekali. Saudara ingin lari, tapi kaki itu rasanya berat sekali untuk lari. Pernah ya, seperti itu. Nah, itu artinya Anda sudah masuk di fase REM. Dan setelah ini lewat, akan lagi masuk ke fase 1, kemudian ulangi lagi siklus ini untuk kedua, ketiga, keempat, sampai yang keenam. Tidur yang berkualitas adalah ketika siklus ini terjadi secara lengkap. Artinya terjadi mimpi. Dan mimpi ini, dan siklus ini harus berulang minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Jadi, ketika seseorang memiliki tidur yang berkualitas, dia akan melewati fase ini, dan siklus ini maksud saya, dan siklus ini berulang 4 kali. Jadi artinya saya mau katakan bahwa dia akan mengalami 4 kali mimpi. Ya. Mungkin agak susah kita mengingat mimpi kita ya. Tapi kalau kita mau cari tahu apakah tidur saya berkualitas, sederhananya kita coba perhatikan apakah dalam tidur saya tadi malam ada mimpi yang terjadi. Nah, kemudian kita mau lihat kuantitasnya. Satu siklus itu berlangsung sekitar 90 sampai 110 menit. Nah, kalau kita ambil rata-rata, siklus ini durasinya adalah 100 menit. Dan ini diulang dalam satu malam itu terjadi sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali 100 menit, berarti 500 menit. Nah, 500 menit dibagi 60, ya sudah bisa hitung kira-kira mungkin sekitar berapa itu? 8 jam ya. Ya, artinya adalah tidur yang ideal itu, yang berkualitas baik, adalah ketika kita memiliki siklus yang berulang sebanyak 4 kali, dan kalau kita total, waktu tidurnya adalah sekitar 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Dengan demikian, tidur yang berkualitas adalah siklus ini terjadi dan kuantitasnya adalah sekitar 7 sampai 8 jam. Dan yang perlu kita ingat adalah ini semua hitungan jam ini adalah pada saat malam hari. Jadi tidur yang berkualitas dan kuantitasnya baik itu bukan tidur pada siang hari, karena siang hari itu tidak dihitung sebagai waktu untuk tidur, hanya pada malam hari. Jadi kalau kita sudah mengerti sampai di sini, ini jamnya, jam tidur rata-rata manusia ya, mulai dari bayi newborn yang baru lahir, dia menghabiskan waktu 12 sampai 18 jam sehari untuk tidur. Dengan bertambahnya usia semakin menurun, dan dewasa di atas 18 tahun, rata-rata tidurnya itu 7 sampai 9 jam. Artinya siklus tadi terjadi dengan lengkap. Nah, 7 sampai 9 jam atau rata-rata 8 jam tidur satu malam ini adalah betul-betul dihitung pada malam hari. Jadi nggak bisa dibagi-bagi. Oh, saya tidur malamnya 4 jam. Tidur siangnya 4 jam. Sudah 8 jam. Bukan begitu. 8 jam itu adalah hitungan full selama malam hari. Jadi sejak matahari terbenam sampai matahari terbit, itulah yang disebut sebagai malam, dan itulah waktu yang dihitung untuk tidur. Nah, kalau sudah membuktikan secara ilmiah, saudara kalau punya
smart band atau smartwatch, coba perhatikan, saudara atur gunakan untuk mencatat tidur, maka saudara akan temukan di sana di smart band atau smartwatch Anda bahwa jam tidur yang dihitung itu hanya pada malam hari. Saudara coba tidur 5 jam dalam waktu siang hari, maka jam itu tidak akan menghitung itu sebagai waktu tidur. Saudara bisa coba praktekkan nanti kalau ada di rumah smart band atau smartwatch Anda. Nah, apa pentingnya tidur pada malam hari? Apa yang terjadi saat tidur? Yang pertama adalah ketika kita tidur pada malam hari, maka tubuh akan produksi hormon pertumbuhan atau human growth hormone. Nah, human growth hormone ini memang hormon yang sangat penting pada anak-anak remaja ya, karena mereka kan dalam masa pertumbuhan, ya, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan cepat ya, tinggi dan besar ya, sesuai dengan umur mereka. Lalu apakah dengan orang dewasa yang sudah tidak mungkin lagi bertumbuh, maka hormon growth ini tidak diperlukan? Atau kalau diproduksi buat tubuh, apa gunanya? Nah, kita perlu ingat juga bahwa tubuh kita ini adalah terdiri dari miliaran sel yang tersusun satu dengan yang lain. Nah, sel-sel ini akan beregenerasi setiap waktu. Jadi sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel-sel yang baru. Sehingga kita memiliki tubuh yang selalu baik kondisinya. Nah, kalau regenerasi sel itu bagus, maka yang paling gampang adalah kita bisa lihat dari kulit kita ya. Kulit kita lebih segar ya, lebih fresh dan lebih cerah. Nah, sebaliknya ketika regenerasi sel kita itu bermasalah, maka yang terjadi yang paling gampang kita rasakan adalah tampilan dari kulit tubuh kita. Ya, salah satu yang ya mungkin dirasakan bagi kaum perempuan adalah terjadinya proses penuaan dini yang lebih cepat. Kulit lebih cepat untuk mengalami kerutan, itu artinya bahwa proses regenerasi sel ini tidak berjalan dengan baik. Nah, human growth hormone ini bagi mereka yang sudah tidak bertumbuh secara fisik, maka perannya adalah untuk membantu proses regenerasi sel dengan lebih baik. Artinya adalah mereka yang seringkali begadang atau kurang tidur atau tidurnya tidak teratur pada malam hari, cenderung untuk mengalami proses penuaan dini yang lebih cepat. Artinya tampilannya, kulitnya ya, itu lebih terlihat cepat tua. Tapi sebaliknya mereka yang tidurnya bagus, ya, penuaan dini itu akan lebih lambat untuk terjadi prosesnya. Yang kedua, ya tadi hormon leptin. Tadi kita sudah bahas, ketika kita tidur dengan baik, ya 8 jam dalam satu malam, maka hormon leptin ini akan diproduksi dengan bagus, dan dampaknya adalah selera makan kita terkendali, sehingga berat badan kita pun juga akan terkendali. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tubuh memproduksi hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini adalah hormon yang disebut sebagai hormon regulator buat hormon-hormon yang lain. Dan ini juga digunakan oleh tubuh untuk membuat tubuh kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Yang menjadi masalah adalah hormon melatonin ini tidak bisa disimpan oleh tubuh. Artinya kita nggak bisa reserve, oh malam ini saya tidur untuk 3 hari ke depan. Nggak bisa. Kita hanya diproduksi hormon itu pada malam ini dan akan habis pada esok harinya. Sehingga untuk bisa diproduksi lagi, maka besok malam kita harus tidur lagi dengan baik. Nah, kabar baiknya adalah bahwa tubuh kita memproduksi hormon ini setiap hari atau setiap malam ketika kita tidur.
Nah, jadi masalah juga adalah bahwa hormon ini diproduksi hanya pada malam hari. Khususnya pada menjelang tengah malam, hormon ini akan diproduksi dengan sangat cepat ya, menuju kepada puncaknya. Tapi kemudian lewat tengah malam, hormon ini berhenti diproduksi oleh tubuh. Sehingga lihat grafiknya, dia akan turun dengan sangat cepat. Nah, ketika kita melewatkan fase tidur sebelum tengah malam ini, itu artinya kita sedang kehilangan momentum di mana tubuh memproduksi hormon melatonin ini. Sehingga nggak heran ketika kita tidak ada hormon melatonin pada tubuh kita, ya sepanjang hari kita akan merasakan hal yang kurang nyaman, dan kemudian juga malam berikutnya kita merasakan seperti kesulitan tidur, karena melatonin ini membuat kita mudah tidur dan membuat tidur kita lebih nyenyak. Jadi fungsi melatonin ini banyak, regulator hormon lain, menjaga stabilitas metabolisme sel, melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, terutama bersifat karsinogen penyebab kanker ya. Kemudian mencegah atau membantu tubuh untuk melawan perkembangan tumor. Kemudian penundaan beberapa efek penuaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ini juga adalah tugas dari melatonin, membantu mengatasi stres, dan juga meningkatkan kemampuan untuk merasakan kesenangan, ya. Menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan resiko masalah irama jantung, dan menurunkan resiko osteoporosis. Jadi masih banyak lagi manfaat dari melatonin, tapi paling tidak 10 manfaat ini kita dapatkan melalui melatonin. Melatonin yang diproduksi oleh tubuh secara alami pada malam hari, free, tanpa biaya, dengan catatan kita hanya perlu untuk tidur pada malam hari sebelum tengah malam. Ada jurnal yang ditulis beberapa waktu yang lalu mengenai tidur. Ini sangat menarik karena berbicara mengenai tidur dan kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Di jurnal ini atau di penelitian ini dilakukan sebuah percobaan kepada 11 pasang kembar identik. Kembar identik. Jadi ini kembar yang berasal dari satu sel telur kemudian terbelah dua ya. Jadi betul-betul sangat identik satu dengan yang lain. Tapi 11 pasang ini dibuat atau dibagi kepada 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama dibuat skenario untuk tidur cukup waktunya, 8 jam tadi. Sementara kelompok yang kedua, kembarannya, ini diskenariokan tidurnya kurang dari 8 jam. Nah, apa yang terjadi setelah beberapa waktu diadakan penelitian ini? Didapati bahwa kelompok yang diskenariokan dengan pola tidur di mana durasi tidurnya lebih pendek, didapati mereka memiliki sistem kekebalan yang lebih lemah dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Dan ini juga terjadi ketika berbicara mengenai proses vaksinasi ya. Ketika orang yang kurang tidur diberikan vaksin, terjadi respon antibodi yang lebih rendah. Jika orang yang kurang tidur terpapar pada virus, jadi kalau vaksin ini kan memasukkan virus yang sudah dilemahkan ya, atau bagian dari virus yang sudah direkayasa. Tujuannya untuk merangsang terjadinya antibodi pada tubuh, sistem imunnya bekerja lebih baik ketika virus yang benarnya terjadi atau masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, didapati ketika mereka yang tidak memiliki tidur yang cukup, kemudian divaksin, respon antibodi yang terjadi lebih rendah. Kemudian, jika orang yang kurang tidur terpapar
terpapar oleh virus yang aslinya, maka akibatnya mereka akan lebih mudah terinfeksi. Jadi tidur juga membantu kita untuk memiliki sistem imun yang lebih baik. Nah, tidur yang cukup dapat memperbaiki kinerja sel imun, khususnya sel limfosit, limfosit T khususnya, yang berperan dalam melawan infeksi penyakit. Ini adalah fakta atau apa yang didapatkan dari penelitian tadi. Ketika seorang tidur dengan cukup, ya, 8 jam dalam semalam, maka sel limfosit T-nya itu memiliki fungsi yang baik untuk bekerja dalam melawan infeksi virus. Sebaliknya ketika seseorang memiliki tidur yang kurang, ya, yang tidak teratur dan jamnya kurang, tidak berkualitas ataupun kuantitasnya tidak baik, maka sel imun atau sistem imunnya juga menjadi lemah sehingga dia rentan untuk terkena atau terpapar oleh infeksi dari virus ataupun bakteri dan sebagainya. Jadi apa yang kita lihat dari sini adalah bahwa tidur itu adalah harta yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita sering abaikan, khususnya di tengah-tengah kehidupan perkotaan. Itu sebabnya dalam Mazmur 127 ayat 2 katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab ia memberikan apa? Berkat kepada mereka yang dicintainya pada saat mereka tidur. Masalah orang yang tinggal di perkotaan khususnya adalah time is money. Waktu adalah uang. Jadi karena setiap menit itu adalah uang, maka kalau boleh tidak ada menit yang sia-sia. Nah, bagi mereka yang mengejar uang dalam kehidupan mereka sebagai utama, mereka menganggap tidur itu adalah halangan untuk mengumpulkan materi yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sehingga tak heran, siang hari mereka bekerja, malam hari yang harusnya mereka tidur, istirahat, mereka juga korbankan itu untuk mendapatkan materi yang lebih banyak lagi. Time is money. Jadi kalau boleh jangan tidur supaya terus bisa make money gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi, ya mungkin beberapa saat dia bisa korbankan tidur untuk mendapatkan uang. Tapi untuk jangka waktu yang panjang, uang yang sudah dikumpulkan dengan susah payah itu akan digunakan untuk membeli tidur. Ya, tapi masalahnya tidur yang nyenyak itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, uang sebanyak apapun, kalau kita mau beli tidur nyenyak, di mana? Nggak bisa kita beli tidur nyenyak. Kita bisa beli obat tidur untuk membuat kita tidur. Tapi pada saat kita tidur karena minum obat tidur, tidak terjadi siklus tadi. Artinya adalah kita memang tidur, tetapi tidur yang kita miliki karena obat tadi bukanlah tidur yang berkualitas. Karena tidur yang berkualitas adalah tidur yang alami yang terjadi dengan siklus yang lengkap tadi terjadi juga. Nah, banyak orang yang juga mengeluhkan, wah saya ini mengalami gangguan tidur, insomnia. Kesulitan mulai tidur, ataupun kalau sudah terbangun, susah lagi untuk tidur lagi. Ataupun kalau dia sudah tidur, dia nggak bisa pertahankan tidur itu jangka waktu yang panjang, sebelum kita terbangun, dan sudah bangun, sudah susah lagi untuk tidur. Nah, ini yang masuk ke dalam definisi dari insomnia. Banyak orang-orang yang mengeluh, saya ini mengalami insomnia. Bukan hanya orang-orang tua, tapi juga orang-orang muda, bahkan remaja. Saya pernah
berbicara ya dengan seorang remaja, katakan, aduh pendeta, saya mengalami insomnia nih. Saya bilang, masa insomnia, masih SMP aja insomnia. Kenapa? Iya, saya insomnia. Kalau malam nggak bisa tidur. Oh, saya coba cari tahu apa pola tidur yang dia lakukan. Ya ternyata memang bukan masalah insomnia karena masalah medis, tetapi insomnia karena pola tidur yang tidak teratur. Nah, kita akan lihat ya beberapa hal yang penting tentang insomnia ini. Gejala insomnia itu sulit tidur, tadi susah untuk memulai tidur. Dan kalaupun dia bisa tertidur, dia nggak bisa pertahankan tidur itu untuk waktu yang lebih panjang. Dan masalahnya kalau dia sudah terbangun pada saat dia tertidur tadi, dia susah lagi untuk mulai tidur kembali. Sehingga apa akibatnya? Tidur tidak nyenyak, bangun tidak segar, dan mengantuk sepanjang hari. Pada saat mengantuk sepanjang hari ini, ya terjadi masalah konsentrasi, kemudian mood juga terganggu, sehingga mudah marah. Dan kalau seorang memiliki masalah dengan mood-nya atau mudah marah ini juga akan mempengaruhi hubungan sosialnya. Jadi banyak dampak dari tidur ini. Terapi insomnia, kalau itu disebabkan masalah kondisi kesehatan yang serius, maka tentu dilakukan dengan pendekatan farmakologi. Tapi masalahnya adalah lebih banyak orang yang mengaku insomnia sebenarnya bukan karena masalah kesehatan yang serius, tapi karena pola tidur. Itu sebabnya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan non-farmakologi, artinya pendekatan tanpa menggunakan obat-obatan. Jadi fokus utama dari pengobatan insomnia harus diarahkan pada identifikasi faktor penyebab. Jadi jangan langsung pada kesimpulan, tapi lihat dulu apa sebenarnya terjadi. Pelajari dulu apa masalahnya. Karena orang sering ambil shortcut. Nggak bisa tidur, insomnia, ambil obat tidur. Ya, padahal sebenarnya bukan masalah obat tidurnya, tetapi masalahnya adalah apa faktor yang menjadi penyebab sehingga sulit untuk tidur. Nah, kalau sudah teridentifikasi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengontrol dan mengelola masalah yang menjadi penyebabnya. Pada umumnya, penyebab orang bermasalah dengan tidurnya adalah karena gaya hidup yang buruk. Ada beberapa hal ya, tidur di waktu yang berbeda-beda. Malam ini tidur jam 9, besok jam 3 pagi, besoknya jam 11, besoknya jam 7. Sehingga kemudian dia merasa, aduh saya ini nggak bisa tidur. Kemudian simpulkan insomnia. Padahal faktanya adalah bukan ada insomnia karena masalah penyakit tertentu, tetapi karena pola tidurnya tidak teratur. Sehingga otak itu tidak bisa membaca kapan sebenarnya waktu tidurnya. Karena berubah-ubah terus. Tapi kalau Anda praktekkan tidur dengan waktu yang sudah ditentukan, misalnya jam 9 atau jam 10 malam paling lambat, sudah harus tidur. Walaupun mungkin pada awalnya susah untuk bisa tertidur jam 10 malam, tapi ketika itu dibiasakan, ya, maka tubuh akan menyesuaikan. Sehingga setiap jam 10 malam, maka Anda akan mengantuk dan kemudian akan tidur. Kalau lewat jam 10 malam Anda belum tidur, maka Anda akan mengantuk. Karena tubuh meminta untuk tidur. Kemudian yang kedua adalah lingkungan tidur yang tidak baik. Ruangan terlalu panas, atau juga karena terlalu dingin. Banyak nyamuk. Ya, kemudian masalah-masalah lainnya, bocor. Ini juga menyebabkan masalah dengan tidur. Jadi bukan karena masalah kesehatan sekali lagi, tapi karena kondisi lingkungan tidak baik. Kerja pada malam hari, shift-shiftan. Tapi ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dihindari ya, seperti pekerjaan perawat, ya, polisi. Ya ini memang yang tidak bisa dihindari, tapi bisa digunakan dengan maksimal pada saat mereka tidak shift malam. Ya, jangan juga menjadi kebiasaan karena shift malam tadi, sehingga di malam-malam yang tidak kerja pun tidak tidur. Ya ini jadi masalah. Kurang gerak badan,
penggunaan media di kamar tidur ini juga menjadi pemicu sehingga kita sulit tidur. Ingat bahwa tubuh ini akan membaca lingkungan ketika kita akan tidur. Maksudnya, kamar tidur itu haruslah menjadi kamar untuk tidur. Bukan kamar untuk belajar, bukan kamar untuk bermain, bukan kamar untuk yang lain-lain. Kenapa? Karena ketika kita buat satu waktu untuk tidur di jam tertentu, kita harus masuk kamar itu kan, dan kita harus buat lingkungan kamar itu memang tempat untuk tidur. Supaya ketika kita masuk ke kamar pada jam 9 malam misalnya, otak akan membaca, oh ini adalah waktu untuk tidur. Tempatnya, lingkungannya juga lingkungan untuk tidur. Sehingga kita akan cepat untuk bisa tertidur. Nah, kalau kamar itu diisi juga dengan berkaitan dengan ini, kita mau tidur, mau bermain, atau mau apa, atau mau di kamar tidur ada TV kan, ada Netflix. Sehingga kita kemudian mengeluh, aduh saya nggak bisa tidur, karena pada malam hari ini saya susah tidur, saya insomnia. Bukan. Itu terjadi karena otak kita tidak bisa membaca dengan benar apa yang akan dilakukan pada saat orang itu masuk di kamar tidurnya. Kenapa? Karena banyak sekali media-media lain di kamar tidur. Dan juga faktor lainnya ini karena misalnya karena ada luka di badan, nyeri, tentu otomatis nggak bisa tidur. Tapi begitu nyerinya itu bisa diatasi, dia bisa tidur kembali. Jadi semua ini pemicu terjadi masalah dengan tidur kita. Tapi semua ini bisa diatasi dengan baik kalau kita mau untuk merubah hal-hal ini. Ya. Yang berikut adalah penggunaan kafein. Ini kan kita bicara masalah gangguan tidur. Jadi kafein ini adalah penipu ulung. Otak kita itu ada namanya reseptor, yang mana reseptor ini akan menerima adenosin. Adenosin adalah hormon yang diproduksi tubuh sepanjang hari. Jadi ketika adenosin ini sudah mengisi di reseptor-reseptor ini, ketika sudah penuh, maka otak membaca inilah waktu untuk tidur. Maka dia mengantuk dan seterusnya. Tapi kafein ini menipu. Kafein ini dia menggeser adenosin dan mengisi reseptor ini. Sehingga otak tidak membaca ada adenosin. Apa yang terjadi? Tubuh tidak merasakan ngantuk. Dan ini mungkin salah satu manfaat kopi ya. Sehingga kita bisa terus terjaga. Oke, satu sisi mungkin kita perlu waktu untuk lebih panjang karena pekerjaan dan tugas-tugas sekolah misalnya. Tapi masalahnya adalah kalau terus-menerus otak ini dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat, maka otak ini akan bermasalah, akan rusak. Ya, dan waktu kita akan bahas mengenai kesehatan otak. Tapi salah satu dampak kafein ini adalah merusak otak. Kafein itu efeknya sangat luar biasa. Lihat grafik ini. Ketika kita belum minum kafein, ini kualitas performa otak kita itu 100%. Tapi ketika kita minum kafein, dalam waktu 6 jam setelah minum kafein itu, maka itu akan turun sampai dengan 50%. Kemudian dalam 12 jam turun sampai 20%, dan seterusnya semakin turun. Dan untuk bisa memulihkan kondisi ini, diperlukan waktu selama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Lah masalahnya orang yang kecanduan kafein, dia nggak mungkin minum 3 hari sekali kan. Dia akan minum mungkin bisa sehari 2-3 kali. Nah pertanyaannya bagaimana kondisi kafein itu bisa dipulihkan ya dari tubuh kalau
proses pemulihnya itu memerlukan waktu 3 hari, sementara dalam waktu sehari seseorang bisa mengkonsumsi kafein itu 2-3 kali. Ya ini nggak heran mengapa seringkali orang bermasalah karena kafein ini. Lagi-lagi dalam buku Council on Health dikatakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Everyone who violates the laws of health must sometimes be a sufferer to a greater or less degree. Siapapun yang melanggar hukum kesehatan suatu saat akan mengalami penderitaan yang lebih besar ataupun lebih kecil tingkatannya. Pasti ketika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, suatu saat kita akan menderita karena hal itu. Kalau kita menjaga tubuh kita, dalam hal ini kita berbicara soal tidur, kita memiliki waktu tidur yang teratur, yang berkualitas dan berkuantitas tadi, maka ini akan menjaga kita dari masalah-masalah di kemudian hari. Dalam manuskrip rilis yang ditulis oleh Ellen G. White, ini ditulis sebelum ada penelitian tentang tidur yang lebih modern. Tapi ini menarik untuk kita perhatikan. Tidur sebelum tengah malam lebih bermanfaat daripada setelahnya. Tidur nyenyak 2 malam sebelum jam 12 tengah malam lebih berharga dari 4 jam setelah jam 12 malam. Orang waktu baca ini nggak mengerti apa maksudnya ini. Ternyata setelah ilmu pengetahuan modern meneliti tentang tidur, didapati bahwa ini berkaitan dengan produksi melatonin tadi. Jadi Tuhan itu memang sudah merancang, kan Nyonya White ini tidak pernah belajar tentang ilmu medis ya secara penuh seperti dokter dan sebagainya. Tetapi terang yang datang dari Tuhan kepada Nyonya White itu memberitahu tentang pentingnya tidur sebelum tengah malam. Kenapa? Karena secara ilmiah dibuktikan tidur sebelum tengah malam itu memberikan waktu kepada tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin. Nah itu mengapa tadi Mazmur 127 katakan, bahkan ketika umat-umat Tuhan tidur pada malam hari, Tuhan memerintahkan berkat datang kepada mereka. Jadi jangan gunakan waktu untuk tidur itu untuk melakukan hal yang lain, bekerja, mencari berkat, mencari nafkah. Ya, kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Tapi artinya jangan gunakan, apalagi untuk hal yang sia-sia. Karena justru pada saat kita tidur itulah Tuhan mengaruniakan berkat. Ya, berkat ini bukan, oh waktu kita tidur kemudian bangun pagi, di samping kita ada uang gitu, ada emas, bukan. Waktu kita tidur, Tuhan memberikan pada kita pemulihan fisik. Sehingga kita lebih sehat, dengan tubuh yang lebih sehat ini, besok ketika kita bangun, kita akan lebih prima. Kita akan memiliki performa yang lebih baik. Sehingga pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, akan bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Benjamin Franklin katakan ini, ketika dia hidup ya, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Cepat tidur dan cepat bangun menjadikan seseorang sehat, kaya, dan bijaksana. Jadi ingat ya, kayanya ini bukan karena tidur kemudian tiba-tiba di sampingnya ketika dia bangun ada uang, bukan. Tapi dia memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan kualitas hidup yang lebih baik ini, dia lebih produktif, dan ketika dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan produktif, maka berkat-berkat materi itu akan menjadi bagiannya. Jadi jangan abaikan tidur. Jangan gunakan tidur untuk hal-hal lain. Jangan tukar waktu untuk tidur untuk hal-hal lainnya. Baik itu mencari pekerjaan atau mau mencari nafkah, ya, nafkah hidup dengan bekerja dan sebagainya, ataupun untuk belajar, tapi gunakanlah waktu tidur, untuk istirahat, karena disitulah Tuhan juga akan menambahkan berkat kesehatan sehingga kita bisa lebih maksimal dalam kehidupan kita.
Sampai di sini pelajaran yang saya boleh sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pemimpin acara. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta Gute untuk pelajaran yang luar biasa yang bisa kita pelajari malam ini. Wah, ini saya yakin juga ini bukan satu hal yang kebetulan ya. Saya bertugas untuk menjadi MC malam hari ini karena memang tidur ini juga adalah salah satu masalah saya. Jadi puji Tuhan, Pendeta Gute, terima kasih sudah bring up topik yang mungkin apalagi orang-orang yang di perkotaan ini mungkin sering ini ya, sering hiraukan ya. Dan ternyata luar biasa bagaimana Tuhan sudah merancang tidur itu dengan aturan-aturannya ya, semuanya untuk kebaikan kita ya manusia. Amin. Terima kasih Pendeta. Mudah-mudahan tidak hanya saya, tapi kita semua mendapatkan berkat yang sama ya, pelajaran yang sama untuk malam hari ini. Baik, seperti biasa kita akan membuka untuk sesi diskusi tanya-jawab. Jika saudara-saudara ada yang memiliki pertanyaan, dipersilakan, atau mungkin tambahan, apapun itu, dipersilakan. Oh, ini ada Ibu Mia, silakan. Masih di ini ya, mau nanya. Krista, makasih. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam. Pendeta, terus terang nih saya dengar Pendeta ya, saya baru tahu dan saya mendapat pencerahan gitu. Tadi kan Pendeta bilang tidur, kalau kita tidur terus sudah dalam taraf bermimpi berlari tapi tidak bisa berlari, seperti ada yang pegang gitu ya Pendeta ya. Terus itu sudah masuk di dalam fase tidur yang dalam gitu ya Pendeta ya. Nah, untuk ambil contohnya saya biar gampang contohnya diri saya sendiri. Jadi saya itu beberapa kali, maksudnya kan kalau tidur seperti itu kita selalu ingat gitu kan, kita pernah bermimpi seperti itu gitu. Nah saya itu bermimpi seperti itu Pendeta, saya mau lari tapi nggak bisa, dan saya tersiksa di situ gitu karena saya nggak bisa berlari dan misalnya malam-malam berikutnya saya bermimpi lagi, saya seperti ditiban sama batu besar, saya pengen lepasin itu batu tapi saya nggak bisa. Jadi akhirnya yang terjadi saya seperti ngigo karena saya kayak seperti mau lepas dari itu gitu. Nah, ada yang bilang kali itu mitos, oh itu tidurnya karena ditiban sama setan gitu kan. Nah, ditiban sama setan terus nah saya percaya itu sampai sebelum tadi Pendeta bicara itu kan. Nah akhirnya saya setiap tidur tuh saya ketakutan saya akan dapat mimpi itu karena itu benar-benar menyiksa kan Pendeta ya, kayak ya takut deh gitu. Nah saya baru tahu ternyata itu mimpi itu masuk dalam fase tidur yang dalam. Berarti selama ini kalau saya mengalami itu berarti tidur saya termasuk sehat dong gitu ya Pendeta ya. Gitu aja sih Pendeta, terima kasih. Iya, ini menarik juga ya, karena saya juga pernah mengalami itu sampai seakan-akan nggak bisa nafas gitu ya. Tapi kalau sudah sampai begitu, itu bisa juga menandakan ada masalah dengan kesehatan jantung kita juga. Itu juga memang perlu diperhatikan juga. Tapi artinya, ya umumnya kita pernah mengalami itu ya, merasa seperti pengen lari, tapi kok sepertinya nggak kuat kakinya gitu. Karena otak kita itu bekerja dengan normal, ya pada saat fase itu terjadi. Tapi kan tubuh kita ini dalam keadaan yang sangat rileks gitu. Jadi makanya nggak sinkron antara tubuh dengan otak kita pada saat terjadi fase rapid eye movement itu. Nah, sebenarnya kalau itu terjadi ya, itu bola mata kita itu bergerak gitu.
Cuma kan kita nggak bisa diri kita sendiri. Mungkin kalau ada orang di samping kita tidur, kita bisa perhatikan kalau dia sudah masuk di fase itu, bola matanya bergerak gitu ya. Kemudian ya dia tidur dengan mungkin sampai ada ngigo gitu, karena dia seperti mau lari, mau berteriak, tapi nggak bisa keluar suaranya gitu. Nah itu artinya dia fase itu sudah terjadi. Dan itu nggak lama, itu nggak sampai lama. Nah, bagaimana kita bisa buktikan bahwa kita masuk ke fase itu juga, sekarang kan lebih modern, ada alat yang tadi saya bilang itu smart band, itu bisa diperhatiin, saya sudah coba juga pakai itu, dan memang betul, dari 8 jam, saya nggak tampilkan ya berapa menitnya itu, berapa persentasenya, dari 8 jam misalnya, itu kan fase REM itu hanya 20%-nya aja. Ya, dari 4 fase itu cuma 20%. Jadi hanya sedikit saja waktu di mana kita merasakan fase itu terjadi. Dan yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika itu fase ini berlangsung 1 sampai 4 kali, maka harusnya akan terjadi juga mimpi itu berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang. Poinnya adalah begini, tidur yang lengkap ya, lengkap dalam arti sesuai dengan siklus itu terjadi, maka akan ada mimpi yang harusnya terjadi. Kita tinggal kita sambungkan aja ya. Kalau pagi-pagi saya bangun, kok rasanya nggak fresh, nggak segar. Coba ingat-ingat, tadi malamnya kita mimpi atau enggak, tidur kita tuh nyenyak atau enggak. Karena kalau kita tidur nggak nyenyak, siklus nggak terjadi, nah tubuh kita pada pagi hari tidak merasakan kesegaran, fresh gitu. Tapi kalau itu kita lewati, siklus itu berjalan dengan lengkap, bangun pagi kita bisa lebih fresh lagi. Jadi kembali soal yang mimpi seperti sampai nggak bisa nafas itu, ya itu juga memang bisa saja kemungkinan juga ada masalah yang lain gitu ya, seperti masalah pada jantung itu juga bisa saja terjadi. Dan ya umumnya kalau hanya itu sekedar masuk di fase REM tadi, harusnya itu tidak berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita. Demikian, Bu Mia. Terima kasih Pendeta. Boleh nggak satu lagi Pendeta? Satu lagi. Ya, silakan. Jadi kan gini Pendeta, katanya kan jantung kita ini kan di sebelah kiri ya Pendeta ya. Jadi katanya kan kita kalau tidur tuh posisinya jangan ke kiri karena biarin nggak menekan jantung gitu kan. Iya. Yang terjadi kan kita kalau tidur tuh suka ada posisi enak gitu kan, pewek gitu kan, peweknya kita nih tidurnya begini baru bisa tidur gitu kan, kalau nggak begini kita nggak bisa tidur. Nah kebenaran tidurnya saya itu ya saya harus miring, jadi yang saya baru tahu ternyata itu menekan jantung. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya Pendeta, kita punya posisi PW itu sebenarnya nggak boleh ya? Iya, susah juga ya, kan kita kalau sudah tidur nggak bisa kita atur juga. Iya kan kita nggak tahu ya Pendeta ya, kita kan malam itu kan kita nggak tahu menghadap mana, mungkin lebih tepatnya dikondisikan ya supaya ada posisi-posisi yang memang harus kita hindari, supaya misalnya tapi masalahnya juga begini, kalau kita tidur tidak bergerak juga sepanjang malam, ya pagi-pagi kita bangun nggak nyaman juga, karena ada yang sepanjang malam itu posisinya tidak berubah kan. Nah itu juga tentu tidak membuat kita nyaman, tapi paling nggak tidur itu harus yang membuat kita nyaman, karena kalau nggak nyaman maka ini akan juga menyebabkan gangguan tidur kita tadi, tidak maksimal gitu ya, siklus itu berjalan karena tidak nyaman tadi. Nah, tapi ya intinya nggak boleh menekan jantung gitu ya Pendeta ya? Ya, memang anjurannya seperti itu, tapi masalahnya kan kalau kita sudah tidur susah juga mau diatur ya. Apalagi yang tidurnya itu nggak bisa diam gitu, dia bergerak kiri kanan. Iya. Itu lebih ini lagi. Tapi ya kita bisa kondisikan dengan cara tidur kita. Iya. Oke Pendeta. Terima kasih ya Pendeta ya. Terima kasih Krista. Ya.
Thank you Kamia sudah bertanya pertanyaan yang menarik. Tapi ini kita jadi belajar, saya terutama ya juga baru tahu ternyata memang ini ya, mimpi itu indikasi memang kita sedang tidur nyenyak ya. Karena banyak mitos bilang katanya kalau mimpi itu mungkin karena kecapean katanya gitu. Atau mungkin karena jarak makannya terlalu dekat sama tidur, jadinya kita mimpi. Jadi nggak bagus, yang saya tahu itu ternyata tidak ya, malah bagus kalau mimpi. Nah, mungkin sebelum yang lain bertanya, saya ingin bertanya jadinya nih pendeta. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya tidak mimpi itu, berarti nggak bagus ya pendeta ya, ininya ya, tidurnya ya. Karena memang kalau saya hitung seingat-ingat saya sih, pengalaman saya tidur nggak setiap malam saya mimpi. Nah itu mungkin boleh diperjelas lagi pendeta. Ya, artinya begini, ini kan penelitian tentang tidur ya, dan lebih kompleks lagi sebenarnya penjelasan. Tapi intinya adalah mimpi itu merupakan indikasi bahwa fase tidur kita sudah lengkap, fase siklus tidur kita telah lengkap gitu. Itu indikasi. Ya, masalah kalau tidak mimpi apakah itu tidak lengkap fasenya? Nah, itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi seperti itu. Susah juga memang kita mengingat tadi malam kita mimpi atau enggak ya. Atau tadi malam saya mimpi atau enggak ya. Tapi harusnya sih kita paling enggak mengingat mimpi, satu mimpi ya di antara sekian banyak mimpi. Karena itu menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke fase yang nyenyak. Kalau tidak terjadi seperti itu, kemungkinan siklus itu tidak utuh. Bisa kita tidur tanpa siklus yang utuh, bisa. Tapi apa dampaknya? Dampaknya adalah waktu kita bangun, tubuh kita tidak fresh seperti ketika siklus itu terjadi secara utuh. Nah, ini yang saya katakan tadi sama seperti tidur dengan menggunakan obat tidur. Tidur menggunakan obat tidur itu bisa tidur, tapi siklusnya tidak terjadi. Sehingga nggak heran ketika orang bangun tidur karena obat tidur, dia tidak merasakan kesegaran sama seperti ketika tidur dilakukan secara alami. Kan banyak kan orang yang nggak bisa tidur gampang, apa namanya, pakai obat tidur atau pakai apa namanya, melatonin yang suplemennya ada kan, suplemen melatonin itu supaya bisa tidur. Tapi efeknya berbeda dengan tidur yang alami yang kita lakukan secara alami begitu. Ya, ya, oke. Baik, pendeta. Terima kasih. Ini juga ada tambahan ini ya, komentar dari Ibu Miranda ya. Saya malah dengarnya selama ini artinya salah ya. Kalau mimpi itu justru tidur kita tidak nyenyak karena otaknya bekerja. Ya itu juga yang juga mungkin sering saya dengar juga ya. Kalau mimpi karena iya kayak nggak nyenyak karena iya seolah lagi bekerja. Tapi ternyata wah kita dapat pencerahan yang baru malam hari ini. Baik, ya silakan Kak Miranda mau bertanya. Yang lain ada yang mau nanya dulu nggak? Belum ya? Selamat ya belum Kak. Silakan Kak. Pendeta selamat malam. Saya nggak tahu nih papa saya lagi dengerin atau enggak ya pendeta. Nama mama saya sih ada nih. Karena mengenai tidur ya pendeta. Tadi kan disampaikan bahwa kalau tidur itu mempengaruhi mood kita juga gitu kan. Kayak, nah sekarang jadi papa saya itu dia sudah 78 tahun ya pendeta ya. Papa saya sih biasanya sih orangnya teratur gitu, tapi dari awal Agustus kemarin memang ada trigger ya pendeta ya, yang dikira-kira oleh kami ya oleh mama sih bahwa karena mendengar tantenya meninggal gitu. Tapi pertanyaan saya adalah yang mana yang duluan yang harus supaya siklus itu terjadi gitu pendeta, karena sekarang
karena setiap bisa dibilang jadinya kan terganggu 1 bulan kemarin itu terganggu setiap jam 2, jam 3 gitu bangun. Kalau mengenai dokter, kita udah pergi ke dokter macam-macam gitu ya. Dan puji Tuhan sebenarnya semua dokter bilang oke gitu pendeta. Tapi kalau kita bilang papa gelisah gitu kan ya, kita berdoa gini. Tapi jadinya setiap jam 2, jam 3 terus terbangun. Saya nggak tahu kalau mama saya dengar mungkin kalau misalnya kondusif bisa menambahkan ya. Cuman pertanyaan saya, gimana nih pendeta untuk membalikkan siklus itu lagi gitu? Karena kalau kita lihat papa juga memang tidak deep sleep gitu ya, kurang kan gitu. Apalagi papa saya kan penyandang stroke ya. Jadi itu kan juga ke mood-nya mungkin ya, waktu dia bangun gitu dan sementara kan kita tahu bahwa deep sleep itu perlu dan di jam-jam 2, jam 3 itu justru papa saya terbangun gitu pendeta. Ya kan, sementara kita memerlukan yang tadi melatonin, terus ada perbaikan yang Tuhan memang sudah kasih ternyata kan, segala macam itu yang apa sih istilahnya, perbaikan-perbaikan secara alami gitu. Nah, ini gimana nih ya untuk menolong dia bisa tidur dan benar, kayak tadi pendeta juga bilang ada, obat tidur ya, tapi ternyata kan siklus itu tidak nyampe juga. Jadi, ya memang dokter juga bilang tidak bisa depend on si obat tidur itu terus juga gitu. Kita juga anak-anak juga aware akan itu ya, gitu. Saya mau tanya itu sih kira-kira tuh, bisa ditolong mananya dulu nih pendeta? Tidurnya dulu atau, nggak tahu deh saya harus cari lebih jauh lagi mungkin ya penyebab itu dan kalau udah komunikasi kayaknya itu dari diri gimana tuh pendeta ya? Karena kayaknya faktornya udah nggak bisa dari luar ya, dari dalam diri. Bagaimana tuh pendeta? Makasih. Iya, jadi begini, untuk lansia itu agak berbeda memang. Lansia itu kan jam tidurnya memang lebih pendek, tidak seperti usia produktif ya, lebih pendek. Dan intensitasnya juga tidak sedalam usia yang lebih muda untuk lansia. Jadi artinya kalau bisa tidur 6 jam itu sudah sangat oke buat lansia. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya hanya 6 jam orang lanjut usia tidur, 6 jam itu waktunya kapan? Apakah jam 1 malam, jam 1 pagi ya, sampai jam 6 gitu, jam 7, atau jam 10 sampai jam 3? Nah, jawabannya adalah kalaupun misalnya 6 jam, jam 9 sampai jam 3, kemudian jam 3 terbangun, nggak bisa tidur lagi, it's okay, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kebutuhan tidurnya sudah dapat, dan waktu tidur yang krusial itu sudah dapat juga, yaitu sebelum tengah malam. Jadi bangun jam 3 it's okay, nggak masalah. Yang penting tidurnya dimulai sebelum jam 12 malam. Karena yaitu faktor usia lanjut itu juga mempengaruhi durasi tidur dan intensitas tidurnya. Tapi yang paling penting adalah dijaga supaya tidur itu telah terjadi sebelum jam 12 tengah malam. Nah, begitu. Nah, tapi memang kalau masalah susah tidur karena pikiran itu kan kemudian timbul karena pikiran ya, kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya. Itu juga mengganggu tidur. Makanya pikiran-pikiran yang mengganggu itu sebisa mungkin sebelum tidur itu sudah bisa selesai. Karena ini akan mempengaruhi juga kita untuk bisa cepat tidur gitu. Makanya orang yang tidurnya tidak teratur, kemudian mencoba untuk tidur teratur, itu kan nggak gampang untuk merubah itu, perlu waktu. Kenapa? Karena dia harus bisa melatih pikirannya untuk bisa rileks sebelum jam 10 misalnya, supaya jam 10 bisa tertidur. Nah, begitu pula mungkin dengan mereka yang mengalami tadi gangguan kecemasan. Ini harus juga memang bisa diselesaikan dulu masalahnya nih. Ada apa yang mengganjal, apa yang mengganggu pikirannya, supaya otak itu bisa membaca bahwa ini adalah waktu untuk
tidur. Begitu. Jadi perlu dikeluarkan apa yang mengganjal dan diselesaikan, itu maksudnya masalah itu dengan baik gitu ya. Walaupun mungkin nggak gampang, nggak cepat, tapi proses waktu yang berjalan ini kan akan juga melatih untuk akhirnya terbiasa, pada akhirnya bisa tidur dengan teratur gitu. Tapi sekali lagi untuk lansia memang agak berbeda. Kualitas dan intensitasnya sudah berbeda dengan usia produktif. Demikian. Oke, Pendeta. Terima kasih. Satu hal lagi yang tadi mungkin saya tidak masukkan di slide ya. Kenapa tidur ini penting buat kita? Dan kenapa kalau kita tidur lengkap, kemudian siklusnya lengkap, kemudian pagi-pagi kita bangun lebih fresh? Karena waktu kita tidur malam hari, ini kita sebenarnya sedang memberikan kepada otak itu untuk merefresh kerjanya dari otak itu sendiri. Kita kan sepanjang hari ini, hari yang kita lewati tadi, itu kan kita menghadapi banyak situasi, masalah, ya banyak hal-hal yang kita temui lah sepanjang hari itu. Dan itu kalau kita bayangkan itu seperti benang yang kusut begitu, benang yang kusut di dalam otak kita. Nah, waktu kita tidur, kita sedang memberikan kesempatan pada otak itu untuk mengurai benang kusut itu. Nah, yang menarik adalah Tuhan itu telah membuat satu sistem dalam otak kita waktu kita tidur itu untuk memilah mana hal-hal yang memang perlu kita simpan dalam otak kita atau mana hal yang kita perlu untuk buang. Jadi hal-hal yang negatif yang kita temui pada siang hari itu, ketika kita tidur itu akan dieliminasi oleh otak kita secara alami. Makanya semakin ketika orang stres ya misalnya, dia punya masalah, semakin dia tidak tidur, semakin dia stres. Tapi ketika dia tidur, dia memberikan kesempatan kepada otak itu untuk memilah-milah mana-mana yang perlu disimpan. Nah, ketika sedikit demi sedikit masalah-masalah itu sudah disingkirkan ya secara alami dari pikiran kita, perlahan-lahan stres itu juga akan berkurang dalam pikiran seseorang. Itulah mengapa tidur itu menjadi sangat penting. Ya. Itu tambahan saja yang tadi saya tidak sempat sampaikan. Iya, betul. Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan itu sangat luar biasa. Tapi kita ini seringkali menyia-nyiakan. Makanya kan tadi dibilang dalam kutipan yang ada di slide tadi, tidur itu adalah harta. Bahasa Inggrisnya itu treasure. Apa namanya? Treasure itu apa namanya? Apa istilahnya tuh? Harta terpendam yang sudah ada di kita tapi kita sia-siakan. Itu tidur, itu karunia yang Tuhan berikan. Jadi maksud saya dengan kita bertemu malam hari ini, kalau selama ini mungkin kita sering nggak penting lah tidur, penting itu mau kerjain project segala macam buat yang kuliah. Oh saya mau ada meeting, harus persiapan. Lupakan waktu tidur aja. Dan ini juga berkaitan dengan hari Sabat. Kalau dalam 24 jam itu, 8 jam adalah waktu kita untuk rest, dalam arti yang sepenuhnya itu tidur. Maka Sabat itu juga adalah waktu 1 hari dalam 7 hari yang Tuhan berikan untuk kita rest. Nah, kalau dalam 1 hari itu kita menghadapi banyak masalah dan malamnya kita di-refresh, maka dalam 1 minggu akumulasi kepenatan kita menghadapi kehidupan duniawi ini, ya, yang membuat kita tuh semakin susah, semakin berat kehidupan kita. Tapi ketika Sabat itu menjadi hari di mana kita rest, ya rest sepenuhnya ya. Artinya kita tidak memikirkan perkara dunia, pekerjaan, semua. Kita hanya ingin berfellowship dengan umat-umat Tuhan, kita hanya mau beribadah kepada Tuhan. Maka itulah saat di mana kita memberikan ruang kepada diri kita untuk
disegarkan kembali oleh kuasa Tuhan. Jadi Tuhan itu ajaib. Dia membuat kita dengan ajaib, dia juga melengkapi kita dengan hal-hal supaya kita tetap dalam keadaan yang baik. Kenapa kita tidak baik? Karena kita tidak menggunakan apa yang Tuhan telah berikan dengan benar. Salah satunya tidur, kemudian hari Sabat. Nah, jadi kalau dua hal ya yang saya mau sampaikan Mama ini. Yang pertama adalah waktu tidur, tidurlah. Jangan kerjakan hal yang lain. Lupakan semua waktu tidur. Besok ada waktunya untuk kita berpikir lagi. Begitulah dengan Sabat. Waktu hari Sabat sudahlah, lupakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kesibukan-kesibukan yang lain. Nikmati Sabat. Karena besok toh masih ada hari yang lain. Tapi waktu Sabat itu adalah waktu di mana kita merecharge lagi. Sama seperti tidur pada malam hari. Demikian, Krista. Oke, Akan Pendeta. dilanjutkan. Ya, terima kasih Pendeta. Apakah masih ada yang lain yang ingin bertanya? Ini topik yang menarik, yang harusnya kita bisa lebih interaktif ya, untuk banyak bertanya. Apakah ada? Mudah-mudahan semua di sini kualitas tidurnya bagus ya. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaan. Saya nih yang sebenarnya banyak pertanyaan nih Pendeta. Baik, sambil mungkin yang lain memikirkan pertanyaan, saya mau bertanya lagi Pendeta. Nah kalau misalnya di tidur, misalnya tidur sudah cepat nih, tapi kemudian di tengah-tengah malam misalnya suka ya jam 3 tiba-tiba bangun ya, tiba-tiba jet lag kebangun. Kemudian tapi ya mungkin kan kondisinya masih ngantuk, kemudian kita tidur lagi kan Pendeta. Nah itu apakah berarti kita kualitas tidurnya sudah nggak penuh karena kan sudah nggak ini ya, nggak intens, maksudnya nggak berlanjut misalnya selama 8 jam. Nah itu gimana Pendeta kalau seperti itu? Iya, ada yang bilang kalau jam 3 pagi itu untuk kita jam berdoa ya. Nah itu gimana Pendeta? Harusnya iya kadang juga ada yang pernah bilang ya, kebangun jam 3, wah jangan-jangan nih Tuhan yang bangunkan untuk kita berdoa, dan kemudian berdoa, habis itu tidur lagi. Nah itu apakah benar itu Pendeta? Atau itu malah harusnya jangan, atau gimana Pendeta? Silakan. Ya kalau kita lihat siklus tadi kan dia habis dari fase REM tadi dia balik ke fase 1 kan. Fase 1 itu kan dia tidur yang sangat ringan gitu. Jadi dia mudah sekali terbangun. Jadi ya biasa-biasa aja memang ketika tengah malam kita terbangun. Tapi yang paling penting adalah waktu kita sudah terbangun itu kita bisa kembali untuk tertidur lagi. Gitu kan. Ya, tapi betul juga memang kenapa terbangun di waktu dini hari tadi itu atau menjelang subuh, itu waktu yang terbaik memang untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kan. Masih keadaan yang hening, yang tenang, pikiran juga masih belum banyak dibebani dengan hal-hal yang duniawi sifatnya. Itu adalah waktu yang terbaik juga memang untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi betul apa yang disampaikan tadi. Tapi intinya berbicara soal tidur kembali, selama bisa itu dilanjutkan tidurnya, artinya nggak ada masalah. Kan insomnia itu dia terbangun dan dia nggak bisa tidur lagi untuk waktu yang selanjutnya gitu. Oke, baik. Sudah terjawab. Terima kasih Pendeta. Berarti nggak apa-apa ya. Iya. Kalau ingat yang fase yang tadi ya, ternyata yang penting harus dibawa tidur. Tapi ya mungkin kalau berdoa juga, jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu sering dan terlalu lama. Harus bobo lagi. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri untuk supaya semuanya bisa tidur cepat malam ini? Jangan-jangan ini sudah pernah tertidur. Nggak tertidur.
Pendetanya juga udah harus tidur nih. Jam 9 masih di kantor ya pendeta ya? Oh enggak, dari rumah. Oh, Oh, sudah di rumah. Oke. masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada bapak-bapak di sini atau para pria yang mau bertanya, dipersilakan ya. Ini Bible study kita tidak hanya untuk wanita kok, untuk semua gender. Silakan. Mungkin Mas, Kak Miranda ada pertanyaan lagi yang masih kan apa? enggak. Ini mungkin udah mau deket juga jam 9 ya pendeta. Tadi kan pendeta sempat bilang juga ya pertumbuhan anak-anak gitu kan. Soalnya saya lagi bilang juga sama anak saya tuh yang nomor 2 kan memang lagi observasi nih pendeta ya, karena memang waktu di e, e, kalau otak tuh apa ya, EKG apa EEG ya, lupa dia jadinya terbalik itu memang ada yang harus dibenerin lah gitu kan ya. Nah memang itu dokternya juga bilang bahwa pada umumnya orang itu normalnya tidur 8 jam. Untuk kamu tuh harus 10-12 jam tidur malam gitu berarti. Jadi tapi ini itu dalam kondisi tidak normal ya. Makanya dia bilang kamu harus yang normal 8, kamu 10-12 jam gitu. Nah, tadi pendeta sempat sebutin saya kalau nggak salah dengar ya, untuk anak-anak yang usia pertumbuhan gitu ya pendeta, mereka tuh kalau justru bertumbuhnya itu di saat mereka tidur ya. Itu tidur, Ya, sorry tadi aku agak skip, tidur siang apa tidur malam ya pendeta? tidur malam. Tidur malam ya. Iya. Terus aku gangguin, kamu nanti pendek loh kalau misalnya kurang tidur itu berarti ada pengaruh juga nggak sih pendeta ini tiba-tiba aja gitu kepikiran soalnya kayaknya kok pertumbuhannya jadi berhenti gitu. Tadinya dipikirkan kayaknya wah tinggi nih tinggi cuman gara-gara pandemi itu membuat ya ini kita kecolongan nih pendeta terus terang gitu kan kita pikir udah tidur atau kita kebangun anak-anak masih belum tidur ternyata gitu. Itu kan usia pertumbuhan gitu, itu mempengaruhi juga nggak sih pendeta? Dan apakah Iya. sekarang dengan usianya 12 tahun ini masih sampai usia berapa bisa kita kita geber lagi lah istilahnya gitu pendeta? Oh iya, jadi memang tidur malam itu kan tadi kita sudah lihat ya. Salah satu fungsinya adalah menghasilkan hormon human growth hormone, hormon pertumbuhan. Dan untuk usia remaja itu akan membantu mereka untuk bertumbuh secara fisik gitu ya. Lebih tinggi, lebih besar begitu secara fisik. Walaupun sebenarnya berbicara soal pertumbuhan itu kan banyak faktor ya. Nutrisi juga berperan di situ. Tapi tidur itu juga tidak bisa diremehkan karena hormon pertumbuhan itulah yang akan kemudian mengatur bagaimana nutrisi itu diserap oleh tubuh dan kemudian membantu pertumbuhan tulang dan sebagainya sehingga tubuh lebih besar gitu ya. Itu secara ilmiah kita lihat seperti itu. Kalau ditanya sampai berapa umur pertumbuhan itu beda-beda ya, tapi anak perempuan itu memang lebih cepat untuk selesai ketika dia masuk puber lebih dini, dia punya proses pertumbuhan tentu akan lebih cepat selesai. Nah, anak laki-laki lebih panjang proses pertumbuhannya, tapi lebih lambat mulainya. Jadi kalau anak perempuan itu lebih cepat tinggi itu wajar, karena memang pubertasnya lebih cepat, dan proses pertumbuhan itu lebih cepat, tapi stopnya juga lebih cepat. Mungkin 15 tahun sudah agak melambat dia pertumbuhannya. Tapi untuk anak laki-laki itu bisa sampai 18 tahun, 19 tahun dia masih terus akan bertumbuh dari fisiknya gitu ya. Nah, sekali lagi tidur ini sangat penting, khususnya bagi anak-anak. Jadi ya memang saya juga punya 2 anak remaja waktu masa pandemi. Sekarang yang besar usianya 17 tahun, yang nomor 2 15 tahun. Memang masalahnya sama juga. Karena pandemi itu mereka kadang tidur sampai tengah malam gitu ya. Karena kan semua di kamar masing-masing. Nah, sekarang akhirnya mereka merasa, aduh kenapa kok begini, kenapa begitu. Ya itu,
kenapa sia-siakan waktu tidur. Jadi akhirnya sekarang mereka dengan sendirinya belajar untuk lebih disiplin untuk tidur pada malam hari. Oke, thank you Pendeta. Dan cuman mau merespon saja, saya jujur Pendeta baru ngeh Mazmur 127 ayat 2 ini benar-benar stated banget ya ternyata mengenai tidur ini dengan penjelasan yang tadi Pendeta bilang. Saya jujur nggak pernah dengar nih Pendeta, jadi terima kasih. Iya, amin Tuhan. Jadi memang kalau kita baca Mazmur 107 ayat 2, secara ilmiah itu inilah dia ketika kita bicara soal tidur. Ternyata banyak sekali berkat yang kita dapatkan ketika kita tidur malam hari dalam konteks kesehatan. Ya. Walaupun bagi sebagian orang mungkin dengan tidur saya rugi waktu nih, harusnya bisa kerja, bisa ini, bisa itu. Tapi buat Tuhan tidur aja, nanti Tuhan yang lengkapi yang lain. Yang penting kamu sehat. Kalau kamu sehat, kamu bisa bekerja lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Amin. Betul ya. Jadi terpikir mungkin tidur juga pengalaman kita untuk komitmen waktu untuk tidur itu juga melatih iman kita ya. Apa namanya? Iya, supaya kita lebih beriman, kita serahkan sama Tuhan, jadi kita tidur aja. Mau nambahin jadi inget tuh Pendeta bener ya, kayak Daniel kan waktu yang dia dibilang dia mau dimasukkan dalam itu ya, itu kan habis dia berdoa, dia ngomong sama, dia sampaikan sama temennya, dia berdoa, habis itu dia tidur ya Pendeta ya, dan Tuhan jawab lewat tidur itu. Jadi memang benar ternyata. Puji Tuhan, terima kasih. Iya, dan yang kita juga ingat ya, ketika Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya dan menciptakan Hawa. Waktu Adam tidur dikasih berkat pasangan hidup. Jadi banyak memang berkat waktu tidur yang Tuhan buat terhadap manusia. Iya juga ya Adam. Oke, thank you ya Pendeta sekali lagi. Oke, saya tadi tunggu ada pertanyaan. Tidur siang ada manfaatnya atau enggak? Tapi sepertinya nggak ada yang bertanya. Oh iya, silakan boleh Pendeta. Iya, baru kepikir. Itu bagaimana Pendeta? Ya, kalau ada yang senang tidur siang kali Pendeta. Ada yang suka tidur siang. Oh, tapi di Jepang kan sampai mereka kasih ya Pendeta ya. Ada yang bilang kan di Jepang itu malah benar-benar dikasih waktu untuk stafnya, karyawannya tidur siang. Habis tadi Pendeta udah bilang lebih ininya di tidur malam. Dapat ayatnya tidur malam. Jadi ya sudah tidak bertanya. Iya, jadi emang betul. Mungkin bukannya di Jepang ya. Waktu kami melanjutkan sekolah di Filipina juga anak-anak itu ada siesta hour jam 12 sampai jam setengah 2 kalau nggak salah tidur siang. Karena mereka sekolah jam 7 sampai jam 4 sore kan. Jadi di tengah hari itu mereka ada waktu untuk tidur, memang tidur sama-sama di kelas gitu. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu untuk menambah konsentrasi aja. Tapi dampak terhadap hal-hal tadi yang kita pelajari itu nggak ada. Kan kalau udah ngantuk banget pasti nggak konsen kan? Tapi ketika kita sudah tidur, namanya napping. Sebenarnya bukan sleep seperti malam hari, tapi napping. Hanya untuk mengelegakan perasaan kantuk itu akan membuat kita lebih segar lagi. Itu aja manfaatnya. Tapi kalau manfaat yang terbaik itu hanya didapatkan pada malam hari. Jadi jangan dibalik. Karena mau tidur 8 jam siang hari itu buat tubuh nggak banyak manfaatnya selain untuk menghilangkan kantuk aja. Oke, baik. Terima kasih Pendeta untuk semua jawabannya. Mungkin ada yang masih ingin bertanya atau mudah-mudahan sudah jelas semuanya. Oke, baiklah. Mungkin juga ini sudah larut malam ya. Jadi kita akan sudahi sesi Q&A kita pada malam hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Gute Mahadi
untuk materi yang telah dibawakan malam hari ini sangat-sangat menjadi berkat ya untuk kita semua, khususnya bagi kita yang mungkin memiliki masalah dalam tidur. Kita harus lebih sadar ya bahwa tidur ini adalah karunia Tuhan, di mana banyak sekali berkat yang kita bisa dapatkan dari tidur, yang kita rasa itu aktivitas yang ya biasa aja ya. Kita mungkin lebih mementingkan pekerjaan kita, tapi ternyata banyak sekali berkat yang Tuhan bisa berikan melalui tidur ya. Puji Tuhan untuk berkat firman malam hari ini. Kembali terima kasih Pendeta. Semoga Pendeta selalu diberkati juga dalam pelayanannya ya, khususnya di bidang kesehatan. Baiklah, kita akan tutup dalam doa. Mungkin Pendeta boleh minta kesediaan Pendeta Gute untuk bawa doa tutup, tapi mungkin biasa kita menerima beberapa permohonan doa. Jadi jika ada saudara-saudara yang ingin didoakan, silakan permohonan doa. Di sini ada permohonan doa dari Ibu Miranda. Oh ya, untuk Ibu Lala ya, Tante Lala, juga Ibu Marlin, dan juga teman Ibu Miranda, yaitu Ibu Ruth Siombing dalam tahapan medis untuk kanker ya, sedang perawatan kanker, dan juga untuk pemulihan dari keluarga Sumendap, yaitu Om Gilbert dan Tante Kiki. Ya, dan juga untuk suami, ini maksudnya suami dari Aditya atau suaminya bernama Aditya, mohon maaf, agar sembuh dari tiroid. Kayaknya suami dari Ibu Oh, Selvi, namanya oh, Aditya. oh iya ya, suami Ibu Sanli ya, yaitu Bapak Aditya, agar sembuh dari tiroid. Ya, oke ya. Apakah masih ada yang lain? Dan mungkin juga supaya kita semua bisa lebih memperbaiki jam tidur kita. Oke, baik, kalau sudah tidak ada, dipersilakan Pendeta Gute untuk menutup kita dalam doa dan juga untuk mendoakan permohonan doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada malam ini kami datang berterima kasih padamu Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kami boleh terima dan rasakan hingga pada malam hari ini. Terlebih malam ini kami boleh memiliki waktu yang indah untuk kami boleh belajar bersama mengenai pentingnya kesehatan sebagai sebuah karunia Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kesehatan ini sudah juga Engkau perlengkapi dengan apa yang disebut sebagai New Start, yaitu 8 hukum kesehatan, di mana masing-masing bagian adalah hal yang Tuhan telah sediakan secara gratis untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan pada malam hari ini, kami sudah membahas tentang karunia tidur sebagai satu harta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat. Namun sayangnya seringkali kami mengabaikan hal ini. Kami menyanyiakan waktu kami untuk tidur, sementara Tuhan sendiri mengatakan di dalam Mazmur 127 bahwa di saat umat-umat Tuhan tidur, Tuhan juga di sana memberikan berkat-Nya. Untuk itu, biarlah melalui pelajaran malam hari ini, kami diingatkan kembali bahwa pentingnya kami untuk menggunakan waktu tidur kami dengan baik, sehingga manfaat kesehatan yang terbaik dapat kami miliki. Dengan tubuh yang sehat ini kami boleh beraktivitas dengan baik, dapat lebih produktif, dan dengan tubuh yang sehat ini juga kami memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami membawakan lebuah kami beberapa permohonan doa. Kami percaya Tuhan, bahkan sebelum kami mengucapkan dengan kata-kata kami terbatas, Tuhan sudah mendengarkan dan Tuhan juga sudah menyediakan jawaban sesuai dengan kemurahan Tuhan.
Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Lala, Ibu Marlin, dan juga Ibu Ruth Sihombing dalam pergumulan mereka menghadapi sakit pada tubuh mereka. Tuhan, kami percaya Engkau adalah pencipta kami. Dan ketika kami sakit, Engkaulah juga adalah Allah yang memulihkan kami. Untuk itu, biarlah Engkau akan memberikan pemulihan bagi ketiga nama yang telah kami sebutkan tadi, yang sedang berjuang menghadapi kanker pada tubuh mereka. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh kembali pulih, boleh kembali sehat, untuk kembali beraktivitas dan menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sementara mereka juga melalui proses pengobatan yang mereka lakukan, Tuhan akan berkati dokter, perawat, tenaga medis lainnya, bahkan obat-obatan yang mereka gunakan untuk menjadi alat Tuhan yang mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gilbert, Ibu Kiki, yang juga dalam proses pemulihan, Tuhanlah menyempurnakan apa yang sudah terjadi dalam proses pemulihan ini, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala untuk dapat beraktivitas dan melayani pekerjaan Tuhan di jemaat Pemutu Pondok Indah, dan pada akhirnya nama Tuhan akan dimuliakan. Juga untuk Bapak Aditya yang juga sedang berjuang untuk menghadapi sakit tiroid. Kami percaya tangan Tuhan yang telah menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat Yesus di dunia ini hadir, maka tangan Tuhan yang sama yang tidak terlihat itu juga akan menjamah tubuh yang sakit dari Bapak Aditya, sehingga juga boleh dipulihkan dan boleh kembali sehat untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus juga untuk BWA di Jemaat Pemutu Pondok Indah. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kaum wanita yang ada di jemaat ini untuk menjadi alat Tuhan. Biarlah kehidupan mereka boleh menjadi saksi yang hidup, di mana Tuhan akan dikenal, Tuhan akan dipermuliakan. Secara umum juga kami berdoa untuk Jemaat Pemutu Pondok Indah, bagi semua anggota jemaat, mulai dari anak-anak yang paling kecil, orang anak remaja, orang-orang muda, keluarga lepas keluarga, bahkan hingga pada orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Kiranya melalui persekutuan yang ada di jemaat ini, mereka akan dipersatukan, mereka akan dikuatkan, mereka akan bertumbuh dalam iman mereka, dan mereka akan dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Memberkati juga gembala jemaat, minta kelengkongan bersama dengan keluarga. Tuhan akan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pendeta akan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk jemaat Tuhan. Mengajar, melatih, dan juga mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, pada saat ini ketika kami akan berpisah dari pertemuan virtual ini, kami percaya kiranya kasih setia Tuhan akan terus menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk mendengar doa kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Gute. Dan sebelum kita berpisah dari ruangan ini, saya ingin mengundang Ibu Doli Rumagit, selaku Ketua Jemaat dari TTPI, untuk untuk penyampaian token of appreciation ya, untuk pembicara kita malam hari ini. Dipersilakan kepada Tante Doli. Pada malam ini kami atas nama BWA Jemaat Pondok Indah menyatakan ucapan terima kasih bagaimana pendeta telah memberikan seminar yang begitu bermanfaat untuk kami yang sering tidur malam juga. Jadi puji Tuhan kita dibangunkan kembali untuk lebih memperhatikan kesehatan kita. Dan sebagai token of appreciation kami hanya bisa memberikan sertifikat apresiasi pada Pendeta Gutu Mahadi
Dan kiranya Tuhan berkati pelayanan pendeta dimanapun pendeta pergi, terutama di konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Tuhan berkati pelayanan pendeta, itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Sertifikat apresiasi dari kami, BWA Tumoto Pondok Indah. God bless you pendeta. Amin. Terima kasih Ibu Loli Rumagi. Tuhan berkati juga jemaat PTPI ya, dan Ya. semua kaum wanita yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima Sampai kasih ketemu pendeta. lagi ya pendeta. Mesti ketemu offline lebih enak kali ya. Kapan-kapan pendeta ready ya kita diundang untuk offline ya. Iya, nanti kita atur waktu yang terbaik. Oke, thank you. Boleh Terima Tante, kasih share di semua. WA. Tuhan berkati.